Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Ba'ma ba'd. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada tempatnya lah kita pada siang hari yang cerah ini. Matahari bersinar begitu terang. Mensyukuri segala nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh amat banyak nikmat Allah tersebut yang tidak akan sanggup kita menghitungnya satu persatu. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak sanggup. Tidak ada mesin pencatat yang mampu untuk merekam segala nikmat Allah kepada setiap manusia. Apalagi kepada setiap makhluk Allah. Sungguh betapa kita terasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita hidup di dunia ini. Itu adalah salah satu bukti Rahman dan Rahimnya Allah. Dan bagaimana kita bisa mengetahui semua ini kalau bukan karena perjuangan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu memohonkan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita tersebut, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pengikut-pengikutnya, dan termasuk kita semua insya-Allah. Maka para hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Imam Bukhari rahimakumullah, kita bersyukur kita dapat hadir di majelis yang mulia ini. Karena dalam setiap majelis Jumat seperti inilah malaikat menyaksikan kita, menunjukkan bakti kita yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ketika kita wukuf di Arafah. Hadir di majelis salat Jumat seperti ini sangat tinggi nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sungguh kita patut bersyukur kalau masih ada iman di dada kita walaupun hanya sebiji sawi. Kita masih mampu meninggalkan segala urusan dunia kita demi menjemput rahmat dari Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mungkin ruangan ini tidak akan cukup kalau semua orang sadar betapa besar nikmat Allah. Kalau kita menghadiri majelis Jumat, salat Jumat, dan mendengarkan khutbah. Mungkin kita sudah berpuluh kali, beratus kali, dan beribu kali kalau usia kita sudah di atas 50 tahun. Maka satu-satunya jalan adalah kita syukuri segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Pertama adalah nikmat iman. Sungguh amat mahal nikmat iman. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga.
itulah yang membawa kita mendapatkan nikmat yang kedua, nikmat Islam. Sungguh berbahagia, banyak sekali nikmat sebagai umat Islam. Salah satunya yang nanti akan kita sampaikan adalah pada suatu ketika di dalam majelis Nabi senang sekali membuat majelis-majelis di mana Nabi kemudian menyampaikan penjelasan-penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran, menjawab persoalan-persoalan dari para sahabat. Maka pada suatu ketika Nabi bersabda, sungguh orang yang beriman itu amat berbahagia. Sebelum Nabi melanjutkan, para sahabat bertanya, mengapa demikian ya baginda Nabi? Karena orang yang beriman itu kalau dia mendapatkan nikmat Allah, dia bersyukur. Dan dengan syukur itu Allah menambah-nambah nikmat. Bukan sekadar menambah, tapi menambah-nambah. Berlipat ganda tambahannya. Padahal manusia itu hanya sekadar bersyukur. Alhamdulillah, aku sudah sampai di Masjid Imam Bukhari. Seketika itu juga malaikat mendoakan agar dia mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih berlipat ganda lagi. Apalagi kalau dia kemudian terbuka hatinya untuk berinfak kepada Masjid Imam Bukhari. Tidak usah banyak-banyak. Hanya membawa satu mushaf Al-Quran. Dia letakkan saja dimanapun di masjid ini. Amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya itu berlipat dan tidak bisa dihitung dengan kalkulator yang manapun juga. Mengapa demikian? Karena kalau kebetulan nanti ada mahasiswa, apakah dia itu dari Universitas Muhammadiyah, apakah dia dari Universitas Unisma, dia melihat mushaf Al-Quran itu dan dia kemudian memerlukan untuk penjelasan daripada ilmu yang dia dapat di bangku kuliah. Dan saking tertariknya dan Allah menambah hidayah kepadanya. Setiap ilmu yang dia dapat dia carikan ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang dapat pahalanya? Orang yang meletakkan mushaf itu. Mahasiswa itu kemudian lulus. Lulusnya juga tidak tanggung-tanggung. Ketika wisuda dia dipanggil ke depan oleh rektor. Dia mendapatkan kemuliaan. Siapa yang dapat pahala dari kemuliaan yang diterima mahasiswa yang lulus dengan cum laude? Yang lulus dengan predikat lulusan terbaik dari sebuah universitas di Malang. Ternyata larinya itu kepada orang yang memberikan mushaf Al-Quran. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa? Dan satu mushaf Al-Quran itu, kalau tidak salah, paling mahal nilainya Rp55.000. Insya Allah tidak banyak dan masih bisa dicarikan uangnya. Dan berapa ribu mahasiswa yang ada di kota Malang ini. Sekedar catatan statistik, setiap tahun sekitar 300.000 mahasiswa baru masuk ke kota Malang. Bayangkan berapa besar nikmat Allah kepada bangsa ini melalui para agniya di kota Malang yang sudah membangun masjid begitu indah, yang orangnya sudah mendahului kita, dan dengan kita sholat di dalam masjid ini kita mendoakan kedua beliau itu, dan dengan kita mendoakan kedua beliau itu Allah memberikan pula kemuliaan kepada kita semua yang setara dengan kemuliaan kedua beliau. Apalagi kalau kita tambah dengan infak-infak kita. Apalah susahnya kita membuatkan sebuah rak buku
yang kita buat berkeliling di masjid ini dan membuat mahasiswa betah tinggal di masjid ini berlama-lama menyelesaikan tesis, menyelesaikan skripsi. Apakah itu salah? Apakah masjid itu hanya tempat untuk kita sekedar sholat dan kemudian pergi lagi? Tidak. Masjid itu adalah tempat di mana para sahabat Nabi ketika zaman dahulu memperbincangkan segala masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Jadi para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah itu paling cepat memberi. Makin cepat kita memberi kepada Allah, makin cepat Allah kembalikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang ketiga para hadirin. Sesudah nikmat iman, kemudian nikmat Islam yang memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan berpikir demikian rupa. Maka nikmat yang ketiga itu adalah Allah memberikan kepada kita manusia itu suatu kata yang indah, kesehatan. Sehat. Tidak ada gunanya segala macam barang yang kita miliki kalau kita sudah jatuh sakit. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau sakitnya itu katakanlah menjadi sakit yang kronis atau lama atau berat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu nikmat yang ketiga ini pun harus kita syukuri. Nah, berbeda dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan menjaga kesehatan ini. Karena tidak semudah kita mengucapkannya. Kadang-kadang kita dengan sembrono, kita isap rokok, kita katakan kita bergaul. Tapi tahukah para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitu kita itu merokok, kita sudah memberikan suatu stresor. Apa itu stresor? Stresor itu adalah suatu tekanan yang tidak terperikan kepada sel-sel mukosa daripada dinding pembuluh nafas kita. Dinding pembuluh nafas yang begitu halus permukaannya, kita cederai dengan melewatkan asap yang begitu keras kepada pipa pembuluh nafas tersebut. Tidak percaya? Cobakan seorang yang masih pemula untuk merokok, dia akan segera batuk-batuk. Batuk itu adalah suatu refleks untuk mengeluarkan sesuatu yang berbahaya. Lah, kalau orang sudah rajin merokok, kenapa tidak batuk? Tidak batuk, karena respon refleksnya tadi sudah sangat bebal, sudah mandul. Dia tidak bereaksi lagi dengan asap. Apakah itu baik? Ya tidak baik. Karena kalau diterus-teruskan, dinding yang halus tadi akan mengeras, menebal. Tidak apa-apa, saya sudah bertahun-tahun merokok, tidak apa-apa. Jangan dipercaya dulu omongan demikian. Ditambah 20 tahun lagi, kalau dia diberi Allah kepanjangan umur, paru-parunya itu tidak bisa mengempes, melar terus. Dan itu ada bukti-bukti ilmiah. Dia akan mengalami suatu emfisema. Meskipun dia tidak punya asma, tapi dia sesak nafas. Mengapa demikian? Karena paru-paru itu ibaratnya sebuah organ yang bisa mengembang dan menguncup. Pada orang yang sudah bertahun-tahun pembuluh nafasnya disebul dengan asap, pembuluh-pembuluh nafas di paru-parunya itu menjadi keras, sklerosis. Dan kalau sudah keras demikian, dia tidak mau kembali. Jadi setelah melar, menghisap nafas, dihembuskan lagi, ini kembali. Tapi kalau sudah sklerosis, kembalinya itu tidak bisa full. Dia hanya 30% saja kembali.
Karena itu orang yang perokok dan usianya 75 tahun misalnya, dia akan merasakan naik tangga ini ke lantai 2 itu sudah susah. Nauzubillah min dzalik. Karena kemampuan menghisap oksigen lebih cepat daripada seharusnya tidak bisa dilaksanakan. Padahal jantung kita memompa darah lebih cepat kalau kita naik tangga. Kalau tidak diimbangi dengan masuknya oksigen, sia-sia saja pekerjaan jantung memompa darah lebih cepat dari biasa. Bahasa Jawanya kita menggeh-menggeh. Nauzubillah min dzalik. Jadi itulah nikmat Allah yang harus kita syukuri dan kita bela-belain untuk memeliharanya. Bukan dengan vaksinasi, imunisasi. Vaksinasi, imunisasi, tubuh kita sendiri bisa memproduksi imunitas itu. Tapi untuk hal-hal yang eksternal yang merusak, tubuh kita mengharapkan kemauan kuat dari otak kita untuk menekan keinginan-keinginan yang tidak terpuji. Alhamdulillah kalau kita bisa memelihara diri kita dari faktor-faktor eksternal yang merusak kesehatan. Nah, yang keempat, nikmat Allah apa? Yaitu nikmat diberi waktu, kesempatan. Jadi satu kesehatan, satu kesempatan. Hanya beda huruf sedikit. Banyak kita mempunyai kesempatan, tapi kita berayal-ayal. Kita menunda-nunda. Kita tahu sholat Jumat itu mesti mulainya 11:30. Jam 11. Masih ada setengah jam lagi. Tapi tidak demikian dalam prakteknya. Dalam waktu setengah jam itu akan datang beratus-ratus gangguan. Yang paling sederhana dan kita selalu hadapi jalan macet. Yang kita salahkan jalan macet. Padahal jam 11 kita sudah aware. Kita sudah ingat. Jam biologis kita sudah mengingatkan. Nanti ini akan ada sholat Jumat. Tapi ya kalau Allah menghendaki, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kita selalu berdoa, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik. Ya kalau kita terjebak macet, mau bilang apa ya sudah. Minggu depan, Jumat depan kita akan lebih baik. Nah disitulah letaknya kehebatan Islam. Islam tidak pernah menoleh ke belakang terlalu lama. Allah selalu innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maha pengampunnya Allah adalah sekeji-keji perbuatan manusia di dalam melakukan dosa. Kalau dia segera bertaubat, Allah ampuni. Allah bergembira dengan kembalinya si anak hilang. Tapi tidak sama dengan pengampunan dosa di luar agama kita. Pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan niat yang sebenar-benarnya bahwa tidak akan diulangi lagi. Maka Allah akan menggantinya dengan keinginan-keinginan berbuat amal soleh. Dan setiap amal soleh yang dilakukan menutupi kafara, menutupi perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi. Insya Allah demikian. Sehingga mudah-mudahan dengan yang sedikit ini, kita semakin merasa mantap dengan keimanan kita, dan semakin terdorong untuk melaksanakan amal soleh dalam usaha kita, di dalam perbaikan diri. Mudah-mudahan dapat memberikan suatu motivasi yang baik kepada saya, dan kepada keluarga saya, dan semua orang-orang yang mungkin menjadi ahlul daripada masjid ini, sehingga kita semua sampai kepada akhir perjalanan hidup yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sekali lagi memantapkan iman dan Islam kita dan berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk pandai bersyukur atas segala nikmat Allah kepada kita. Karena dengan kepandaian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunaikan janjinya untuk menambah-nambah nikmatnya kepada orang yang pandai bersyukur. Jangankan kita manusia yang lemah seperti sekarang ini. Bahkan seorang nabi pun, nabi besar yang agung yang menjadi raja juga sekaligus, Nabi Sulaiman alaihissalam, selalu melantunkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Nabi Sulaiman, yang bahkan jin, burung, semua makhluk Allah insya Allah takluk di bawah kekuasaannya. Dalam arti apapun yang Nabi Sulaiman inginkan, dengan izin Allah, semua makhluk Allah yang lain itu terpaksa dan tidak terpaksa harus melaksanakan ayat Al-Quran. Makanya kita sangat rindu dengan mushaf-mushaf dengan tafsir itu, supaya adik-adik kita ini memahami betul bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kitab yang mulia, yang diturunkan dengan ilmu Allah, dan inilah sebetulnya kitab yang dicari di mana-mana di dunia. Tapi kaum kafar itu tidak tahu bahwa kitab yang dicari itu adalah Al-Quranul Karim. Mereka masih terus mencari di manakah ilmu itu. Padahal ilmu itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu itu bukan di filsafat, bukan di ilmu tentang filosof Yunani itu. Itu hanyalah sisa-sisa. Tetapi Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dan para tabi'in merumuskan semua temuan-temuan Yunani itu. Dan itulah yang dikerjakan oleh Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Maka mengapa kita harus berpayah-payah menghafalkan dalil-dalil yang tidak jelas, tapi kita melupakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi itulah esensi daripada mengapa khatib mengajak kita untuk mengadakan pengadaan Al-Quranul Karim. Agar supaya mahasiswa-mahasiswa kita itu sadar betul bahwa sumber daripada segala ilmu adalah Al-Quran. Sebagaimana malaikat pun mengeluarkan ekspresinya, La ilma lana illa ma 'alamtana. Insyaallah Al-Baqarah ayat 32. Malaikat yang mampu melakukan segala macam hal mengakui, Ya Allah, kami tidak punya ilmu ya Allah, melainkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Apa artinya itu? Ilmu itu bukan kita dapat dari kampus, tapi ilmu itu kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kampus itu hanyalah sarana. Aku lelah, bateraiku dosen itu lemah. adalah software yang memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya.
Untuk itu marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayina shighara. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharati wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah